Jordan's qualification hopes are hanging by a thread as they take on Indonesia in their final match of Group A, and they're open up the way. A lively start, frantic from the first whistle. Indonesia coming forward to take it to the byline, and it's cut back to Rafael Struck. The goalkeeper finds the ball to tip it over the bar. A good save, but it's a warning shot for Jordan. High energy start continues in the ninth. Suatu kebanggaan ketika pelatih dapat menghadapi negara asalnya sebagai lawan di ajang bergengsi seperti Piala Asia U23, tapi tidak bagi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu justru tak menginginkan pertemuan antara timnas Indonesia U23 versus Korsel U23 terjadi di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Pertemuan itu terjadi setelah Korsel U23 berhasil menang tipis 1-0 atas Jepang U23 di laga terakhir penyisihan Grup B, Senin, tanggal 22 April, malam. Hasil itu membuat pasukan muda Taeguk Warriors keluar sebagai juara grup, dan mereka akan menghadapi Garuda Muda selaku runner-up Grup A. Sementara Jepang U23, yang finish sebagai runner-up Grup B, akan ditantang tuan rumah Qatar U23 sebagai juara Grup A. Situasi ini tentu saja tak menyenangkan bagi Shin Tae-yong, karena pelatih berusia 53 tahun itu menyadari betul kekuatan yang bakal dihadapi Garuda Muda di perempat final nanti. Kekhawatiran Shin Tae-yong bukan tanpa alasan, karena rekor pertemuan lebih memihak kepada negeri ginseng sejauh ini. Di kategori timnas senior saja, skuad Garuda dibuat babak belur dalam 57 pertemuan. Indonesia hanya mengemas 6 kemenangan, 8 imbang, dan sisanya mengalami kekalahan. Walau begitu, masih ada kebanggaan ketika Garuda berhasil menang besar 4-0 di turnamen Merdeka pada tanggal 31 Juli tahun 1985. Sementara di kelompok umur, tepatnya timnas Indonesia U19, Indonesia pernah menang dramatis atas Korsel dengan skor 3-2 pada Oktober tahun 2013. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk bermain melawan negara saya sendiri, dan sejujurnya ini sulit bagi saya. Jika saya tidak pernah melatih timnas Korea Selatan, mungkin tidak sesulit ini, kata Shin pada konferensi pers sebelum pertandingan, dipantau dari Jakarta, Rabu. Saya melatih timnas U23, U20, dan senior Korsel. Saya hanya memikirkan menyanyikan lagu kebangsaan bersama pemain Korsel lainnya, saat itu saya melakukan yang terbaik untuk melawan negara lain bersama timnas Korsel. Maka ini benar-benar berat bagi saya, tambahnya. Sebelum berakhirnya fase grup B, Shin berharap tim asuhannya yang lolos ke perempat final sebagai tim peringkat kedua grup A akan bertemu Jepang yang diperkirakan akan menjadi juara grup. Namun Korsel kemudian lolos sebagai juara grup B untuk ditantang Indonesia. Selain sebagai juara grup, catatan Korsel di Piala Asia U23 semakin mentereng karena belum pernah kemasukan 1 gol pun di fase grup. Oleh sebab itu, Shin menyatakan akan mempersiapkan serangan timnya sebaik mungkin untuk dapat menembus pertahanan tim negeri ginseng. Pertandingan perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Korsel akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis setempat. Seandainya tim Garuda Muda mampu mengatasi hadangan Korsel, maka timnas Indonesia akan melaju ke semifinal dan semakin dekat untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024.